What's up Flamers? Kita kembali lagi pada Sabtu sore ini di rumah masing-masing kita beribadah. Walaupun kita terpisah tapi kita tetap satu hati. Kita mau memuji nama Tuhan. So hari ini kita jadikan beda dari hari-hari yang lain. Kita mau bawa hati kita mau bawa seluruh hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Amin. Kita mau puji nama Dia karena Dialah Yesus yang termulia. Amin. Mari semua bertepuk tangan di rumah. Dialah Yesus dan Raja kita. Wow. Come on, sing. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Mari semuanya katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Lah Kau ciptakan karya-Mu, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on, say. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Mari semua Flamers katakan. Keagungan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada lah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Wow, oh, wow, oh, oh. Mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, oh. Mulia nama-Mu. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan hanya biar Dialah yang ditinggikan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Woo! Kedahsyatan-Mu
Haleluya. Sungguh Engkau Yesus yang termulia. Sungguh Engkau Yesus yang kami sembah Tuhan. Kami mau nyatakan tidak ada nama lain Tuhan yang kami percaya. Tidak ada nama lain yang lebih berkuasa di atas dunia ini selain namamu Yesus. Haleluya Yesus. Let's worship Him. One day holds weight above them all. His fame outlasts the earth he formed. His praise and echoes in our hearts, the greatest one of all. His face shines brighter than the sun. His grace as boundless as His love. Now He reigns with healing in His wings, the King above all King, the greatest one of all. Lift up our eyes, see the King has come, light of the world reaching out for us. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh, find hope when all the world seems lost. Behold, the triumph of the cross. Yes, come on, sing with me. His power has trampled death and grave. Our life found in His name, the greatest one of all. Lift up our eyes, see the King has come, light of the world. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one.
Mari kita bawa saat ini hidup kita kepada Tuhan. Dari tempat kita masing-masing, mari kita bawa hidup kita sama Tuhan. Dia adalah Allah yang tahu segala sesuatunya dalam hidup kita. So hari ini kalau kalian sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi problem, mari kita mau bawa semuanya sama Tuhan. Karena ada breakthrough yang disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Come on Flamers, mari buka hatimu sama Tuhan. Mari kita buka hidup kita sama Tuhan. Untuk Tuhan jamah saat ini juga. Haleluya, Jesus. Mari kita angkat tangan, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Come on, let's sing with me. Cheer. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. The earth will shake and tremble before His chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus. Lift up our eyes, see that He has come, light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we live Him up. There is no other name, 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 Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, there is no other name like you, Lord. There is no other name like you, Lord. Hallelujah, Yesus. Kami gak mau percayakan Tuhan hidup kami pada apa yang ada di dunia ini. Karena semuanya sementara Tuhan. But there is one name yang akan pernah mengecewakan kami. The name of Jesus. Haleluya Yesus. Biar Tuhan hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kembali berpegang pada nama-Mu Tuhan. Nama pribadi yang gak pernah mengecewakan kami. Yesus, terima kasih ya Bapa. Terimalah pujian kami Tuhan, hormat dan syukur kami. Kami juga siap untuk mendengarkan firman daripada-Mu. Kami buka hati kami, buka telinga kami, hidup kami. Supaya Engkau ubahkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore jemaat T4C dan juga Flame yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kalian tetap baik-baik saja walaupun sudah lama ya kalian gak bisa ibadah di tempat ini. Tapi saya berharap selama pandemi ini kalian tetap menikmati berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan. Walaupun semua kegiatan masih online ya, sekolah masih online, gereja masih online. Tapi saya berharap kalian tetap ada dalam perlindungan dan sukacita dari Tuhan. Nah, setelah kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah online kami pada sore hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan tetap baik buat kami, kami bersyukur kalau Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau tadi kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, sampaikan isi hatimu kepada hamba-Mu untuk kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, semakin mengerti lagi akan firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman yang membuat kami boleh semakin dewasa lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, pada sore hari ini firman Tuhan saya beri judul Full Power atau kekuatan penuh. Nah saudara, setiap hari kita bersentuhan dengan orang lain, kita bertemu dengan banyak orang. Baik entah itu di rumah atau untuk adik-adik yang masih sekolah, yang kuliah. Kalian bertemu dengan teman-teman sekolah dan teman-teman kuliah kalian. Kalau di gereja juga kita punya teman-teman gereja. Dan di mana-mana kita bertemu dengan banyak orang karena memang kita tidak bisa hidup sendiri. Sadar tidak sadar, kita berharap orang-orang yang ada di sekeliling kita itu mereka berperan dengan baik, melakukan tugasnya dengan baik. Maksudnya misalnya seperti begini, kalau saudara punya teman baik, saudara ingin teman saudara itu menjadi sahabat yang terbaik buat saudara. Sahabat yang selalu menolong saudara, yang selalu mendukung atau mendoakan, yang selalu ada buat saudara ketika saudara mau curhat dan lain sebagainya. Kalau saudara punya ayah, ibu, punya orang tua, pasti kalian juga berharap orang tua kalian juga menjadi orang tua yang baik. Ayah menjadi ayah yang baik dan ibu menjadi ibu yang baik yang mereka melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Atau kalau misalnya itu tadi kalau hubungan satu dengan satu orang, maksudnya hanya personal saja. Kalau misalnya kalian bekerja dalam satu kelompok atau terlibat dalam satu kelompok, misalnya ketika waktu sekolah dulu kalian ada yang ikut tim basket sekolah misalnya, atau tim bola, sepak bola sekolah. Pasti kalian berharap juga bahwa rekan-rekan satu tim saudara melakukan tugasnya dengan baik. Kalau sepak bola ada yang bertugas yang di depan jadi back dan lain sebagainya, gelandang dan lain sebagainya. Pasti kalian berharap teman-teman kalian melakukan tugasnya dengan baik. Termasuk dengan basket juga misalnya. Kalau sedang pertandingan basket pasti kalian juga berharap teman-teman kalian melakukan tugasnya dengan baik. Baik yang jaga di depan ataupun yang di belakang, semua menjadi satu tim yang bekerja sama dengan baik. Atau misalnya kalau kalian sekolah atau kuliah banyak kerja kelompok ya, kerja kelompok. Pasti kalian berharap juga kalian punya partner kerja kelompok yang melakukan tugasnya dengan baik. Kalian pasti akan bete, akan kesel kalau teman satu kelompok saudara itu malas-malesan. Atau bahkan dia nggak mengerjakan tugas yang harusnya menjadi tugas bersama karena namanya juga kerja kelompok. Jadi pada dasarnya sadar tidak sadar kita selalu berharap orang-orang di sekitar kita itu melakukan tugasnya perannya dengan sebaik mungkin supaya tidak merugikan orang lain. Nah tapi sekarang pertanyaannya saya balik, apakah kalian, apakah saudara juga sudah melakukan tugas saudara dengan baik? Sesuai dengan peran atau sesuai dengan bagian yang Tuhan berikan buat saudara. Kalau saudara sebagai pelajar, apakah saudara sudah belajar dengan baik? Kalau saudara sebagai, misalnya tadi dalam satu tim sepak bola misalnya, apakah saudara sudah berperan atau melakukan bagian saudara dengan baik? Atau saudara misalnya sedang kerja kelompok, satu kelompok, satu tim yang isinya 4-5 orang, apakah kita sudah melakukan bagian kita dengan baik? Nah itu yang akan kita bahas pada ibadah kali ini. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab di Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 saya akan bacakan buat saudara. Ayat 10 bagian A saja. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ayat ini bagus sekali. Yang mengatakan segala sesuatu yang kau jumpai, yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Enggak tidak malas-malesan. Kerjakanlah dengan full power, kerjakanlah dengan full energi, dengan kekuatan penuh. Itu firman Tuhan, itu perintah dari firman Tuhan. Nah sekarang mari kita belajar apa sih aplikasi dari ayat ini, aplikasi dari Pengkhotbah 9 ayat 10 ini. Yang pertama, aplikasi dari ayat tadi adalah yang pertama, apapun yang ada di tanganmu saat ini,
itu kerjakan dengan sekuat tenaga. Sekali lagi kebanyakan dari antara saudara adalah masih sekolah atau kuliah. Kerjakan bagian saudara sebagai pelajar, sebagai mahasiswa dengan sekuat tenaga. Belajarlah dengan baik. Kerjakan tugas-tugas dengan baik. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Mungkin kadang-kadang kita nggak perlu patokannya hanya ranking saja. Nggak perlu patokannya hanya peringkat saja. Bahwa dia peringkat 1, dia ranking 1. Karena ranking itu nggak mutlak ya. Ranking itu berubah-berubah tergantung dengan siapa teman sekelasmu. Betul ya? Kalau kalian dapat teman sekelas yang biasa-biasa saja, maka mungkin kalian akan jadi ranking yang tinggi. Tetapi kalau kebetulan teman sekelas kalian pintar-pintar semua, maka rankingnya akan turun. Jadi sebetulnya patokannya adalah bukan ranking, tetapi patokan dari kalian yang belajar atau mahasiswa adalah jadilah yang terbaik versimu. Belajarlah yang terbaik, lakukan tugas-tugasmu yang terbaik, sesuai dengan kemampuan yang memang Tuhan berikan buat kita. Yang pasti kerjakan dengan takut akan Tuhan. Jadi kadang-kadang patokannya tidak selalu harus ranking. Patokannya adalah apakah kau sudah mengerjakan yang terbaik atau belum. Mungkin kadang-kadang nilainya nggak bisa semua 100. Mungkin IP-nya nggak bisa semua, nilainya nggak semua bisa A. Mungkin IP-nya nggak semua bisa 4. Tetapi ketika itu jadi versi yang terbaik dirimu, nggak apa-apa, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Buat saudara yang sudah bekerja, ada beberapa di antara anak Flame yang sudah bekerja. Bekerjalah dengan sekuat tenaga. Bertanggung jawablah dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, kerjakan yang terbaik. Pegang nilai-nilai Kristianimu dalam bekerja. Yang pasti bekerjalah dengan sebaik mungkin. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Simpelnya aja, kalau misalnya yang belajar, versi terbaik itu apa sih? Kadang-kadang ada ulangan yang begitu susah, kadang-kadang ada tugas-tugas yang begitu susah. Tapi belajar bukan karena susah lalu terus malas-malasan dan pasrah saja dan memang susah. Nah itu artinya bukan mengerjakan yang terbaik. Susah kalau misalnya menghadapi tugas-tugas yang sulit atau ujian-ujian yang sulit atau tes-tes dan lain sebagainya yang sulit. Berikan kemampuanmu yang terbaik dengan sungguh-sungguh. Dan yang pasti minta pertolongan Tuhan di atas segala sesuatunya. Jadi yang pasti patokannya adalah bukan hanya soal nilai, bukan hanya soal peringkat, bukan. Tetapi apakah engkau sudah mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tidak. Seperti begitu. Kadang-kadang kita nggak bisa jadi orang yang paling pinter di dunia ini, nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita bekerja dengan keras juga kita nggak akan jadi orang yang paling kaya di dunia ini, kita nggak bisa seperti itu. Ada banyak orang yang lebih kaya, ada banyak orang yang lebih hebat, ada banyak orang yang lebih pintar dari kita. Tapi tidak apa-apa, yang pasti prinsipnya adalah apakah saya sudah mengerjakan bagian saya dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kadang-kadang patokan kita bukan membandingkan diri dengan orang lain, enggak akan ada habisnya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain. Akan selalu ada orang yang lebih pintar dari kita, akan selalu ada orang yang lebih berhasil dari kita, akan ada selalu orang yang lebih sukses, yang lebih kaya, yang lebih segala macamnya, akan selalu ada. Tetapi ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatanmu, dengan sekuat tenagamu, itu sudah cukup. Kita sudah mengerjakan firman Tuhan. Tuhan bukan perintahkan kita jadi orang yang paling pintar, bukan. Tuhan bukan perintahkan kita jadi orang yang paling kaya atau paling sukses, tidak. Tetapi firman Tuhan hanya mengajarkan seperti tadi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Nah itu aplikasi yang pertama. Yang kedua, aplikasi dari ayat tadi atau penerapan dari ayat tadi adalah yang kedua, Tuhan enggak pernah lupa menaruh talentanya buat setiap kita. Betul, seperti perumpamaan talenta, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, ada yang dapat 5, itu ada. Masing-masing berbeda-beda sesuai dengan kasih karunia Tuhan, berbeda-beda setiap orang. Tapi yang pasti setiap orang pasti punya minimal 1 talenta yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Dan tugas kita adalah untuk mengembangkan, mengerjakan talenta itu dengan sekuat tenaga. Temukan talentamu dan maksimallah di sana. Tuhan menjadikanmu unik dan spesifik. Setiap orang berbeda-beda. Ketika temanmu dia suka sesuatu hal atau dia jago dalam satu hal, engkau nggak perlu sama dengan dia. Tapi yang penting adalah temukan talentamu dan engkau maksimal di sana. Saya punya 2 anak dan 2 anak ini saya melihat
talenta mereka begitu berbeda. Talenta yang Tuhan berikan buat setiap masing-masing mereka tuh begitu berbeda. Kakaknya begitu suka dengan hal-hal yang berbau desain. Jadi makanya dia IPS, sosial, anak sosial. Dan adiknya tuh IPA banget, eksak banget. Itu betul-betul beda ketika dulu mereka SMA, itu nilai rapotnya kelihatan banget bedanya. Jadi kakaknya nilai-nilai yang berbau desain itu bagus, selalu bagus. Tapi yang hitungan-hitungan itu enggak terlalu bagus, matematika dan teman-temannya itu enggak terlalu bagus. Kebalikannya adiknya. Kalau nilai-nilai yang fisika, matematika, kimia itu selalu bagus di rapot. Tetapi nilai-nilai yang desain dan lain-lain itu enggak bagus begitu. Jadi saya benar-benar melihat karena saya punya 2 anak dan benar-benar bisa terlihat perbedaannya dari 2 anak ini bahwa setiap anak Tuhan titipkan talenta yang berbeda-beda. Kakaknya akan maksimal ketika dia mengerjakan desain. Adiknya ngomel-ngomel kalau dapat tugas desain. Kebalikannya, adiknya akan begitu senang ketika dapat tugas yang menghitung matematika, fisika dan lain sebagainya. Dia senang karena itu jadi tantangan buat dia. Tapi kakaknya ngomel-ngomel kalau dapat matematika, fisika enggak suka banget. Nah seperti begitu. Jadi setiap anak dan termasuk saudara juga, Tuhan titipkan satu talenta, minimal satu talenta untuk saudara bisa berkarya di sana dan bekerja di sana. Yang pasti saudara harus temukan talenta saudara di mana. Nah, bagaimana sih menemukan talenta saudara? Bagaimana menemukan kemampuan saudara? Yang mudahnya menemukan kemampuan saudara adalah dengan berpikir apa passion saudara. Saudara sukanya di mana? Apa kesukaan saudara? Ya, seperti tadi saya bilang, anak saya yang pertama, dia passionnya adalah desain. Jadi kalau bikin tugas desain dia suka, walaupun harus sampai malam, sampai begadang dan lain sebagainya, tapi dia suka untuk dia bikin desain. Tetapi adiknya kebalikan, dia kalau bikin desain dia nggak suka, tapi dia sukanya ngitung. Nah sekarang saudara temukan, passion saudara, kesukaan saudara di mana? Saya suka main musik. Tapi saya nggak suka gambar. Padahal waktu kecil mama saya lesin saya semuanya gitu ya. Saya dilesin musik, saya dilesin gambar, saya dilesin jahit dulu waktu masih kecil. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa passion saya di musik. Saya nggak suka gambar, saya nggak suka jahit, saya nggak suka. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan taruh satu talenta buat saya untuk saya melayani, untuk saya berkembang di musik. Jadi setiap saudara pasti Tuhan titipkan sesuatu untuk saudara bisa kembangkan. Baik yang berhubungan dengan pelayanan di gereja atau baik yang berhubungan dengan kehidupan saudara. Ada mungkin di antara saudara senang sekali untuk ngulik komputer. Gitu ya, dengan umur saudara yang masih SMP, SMA, kuliah, saudara begitu suka, saudara begitu jagonya untuk komputer. Mungkin memang passion saudara di sana dan talenta yang Tuhan titipkan saudara di sana. Gitu ya. Mungkin ada saudara yang begitu sukanya menggambar. Dari kecil ada kan anak-anak yang dari kecil kalau dia nyantai sedikit dia langsung gambar, coret-coret di mana gitu, jadi gambar yang bagus begitu. Mungkin memang itu talenta yang memang Tuhan titipkan buat saudara, Tuhan tempatkan buat saudara dan saudara kembangkan itu supaya saudara bisa jadi maksimal di sana. Jadi temukan passion saudara, apa yang saudara sukai, mungkin itu beda dengan orang lain tidak apa, karena Tuhan jadikan setiap pribadi itu unik, nggak ada yang sama. Mungkin itu beda dengan orang lain, tidak apa-apa. Saudara temukan passion saudara, saudara temukan kesukaan saudara, hobi saudara. Dan ketika biasanya kalau Tuhan berikan talenta di sana, selain saudara suka, Tuhan juga akan berikan kemampuan di sana, pasti. Jadi ketika saudara suka sesuatu, ada selain talenta Tuhan akan berikan kemampuan juga untuk kita bisa mengembangkan atau mengerjakan talenta itu dengan sekuat tenaga. Seperti tadi, ayat yang tadi katakan, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Gitu ya. Lalu yang ketiga, aplikasi yang ketiga, yaitu ketika saudara sudah menemukan apa yang dijumpai oleh tanganmu seperti tadi, saudara sebagai pelajar, saudara sebagai pekerja atau karyawan, atau talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan pada saudara, prinsipnya adalah setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Saya akan bacakan Lukas 16 ayat 10 yang mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kualitas saudara ditentukan adalah ketika saudara mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Seperti tadi, misalnya, kalau saudara mengerjakan sesuatu, talenta saudara, misalnya musik deh, begitu ya.
Ketika saudara mulai dipercayakan untuk melayani dalam kelompok kecil, dalam komsel misalnya, saudara bisa main gitar, saudara jago main gitar. Layani, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma berpikir, ini mah cuma kelompok kecil aja gitu. Atau saudara jadi singer, banyaknya di antara adik-adik yang sudah melayani jadi singer atau jadi WL. Ini cuma komsel kecil aja asal-asalan. Enggak, jangan pernah kerjakan dengan asal-asalan. Jangan pernah memandang rendah satu pelayanan, misalnya kalau kita bicara soal pelayanan dan cuma berpikir ini cuma komsel aja, jadi ya asal-asalan lah nyiapinnya, nyanyinya juga asal-asalan, latihan asal-asalan. Enggak seperti begitu. Nanti mungkin saudara pikir nanti kalau misalnya main di event besar, ada Natal besar, baru saudara doa puasa buat pelayanan, baru saudara latihan dengan sungguh-sungguh. Enggak seperti begitu. Tuhan melihat ketika saudara mengerjakan hal-hal kecil, apakah saudara mengerjakannya dengan setia atau tidak. Kalau saudara setia dengan perkara kecil, percayalah Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi untuk saudara kerjakan. Baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal hidup saudara. Ketika saudara nanti bekerja, atau mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai bekerja, jarang orang bisa bekerja langsung masuk jadi manajer. Betul? Kecuali perusahaan bapaknya. Kalau perusahaan bapaknya mungkin anaknya masuk langsung jadi manajer. Tetapi secara umum kita enggak seperti begitu. Ketika kita masuk di satu perusahaan atau satu tempat di mana kita bekerja, pasti kita harus merintis dulu dari awal, merintis dulu dari bawah. Dan selalu ingat firman Tuhan, kerjakan apapun dengan sekuat tenaga. Jangan berpikir, saya mah coba biasa aja lah gitu, karyawan biasa saja. Atau ya nantilah kalau saya udah jadi bos, jadi manajer baru saya sungguh-sungguh. Enggak akan pernah seperti begitu. Tuhan katakan kalau engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara-perkara besar. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan perkara-perkara kecil, itu karakter kita sedang dibangun oleh Tuhan. Kesetiaan kita, tanggung jawab kita, loyalitas kita dan lain sebagainya, itu sedang dibentuk. Dan dipersiapkan untuk kita menangani perkara-perkara yang lebih besar. Untuk kita mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar. Kalau saudara mengerjakan usaha saudara sendiri misalnya. Ketika sekarang mungkin banyak coffee shop ya yang dibuka ya, banyak kafe-kafe tempat ngopi yang dibuka di Bandung banyak banget sekarang. Rasanya hampir setiap orang yang membuka kafe atau coffee shop seperti begitu, mereka berpikir, mereka bercita-cita kapan ya aku bisa segede kedai-kedai yang besar begitu ya. Yang terkenal, yang punya cabang-cabang di luar negeri dan lain sebagainya, yang bisa mendunia coffee shopnya. Tetapi itu gak akan pernah terjadi kalau gak mulai dengan hal-hal yang kecil. Tetap harus kerjakan hal-hal yang kecil, sabarlah dalam hal yang kerjakan dengan segala sesuatu dan Tuhan akan melihat apa yang kau kerjakan dengan sekuat tenaga dan Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu. Ayat ini juga berarti kalau yang kau belum temukan oleh tanganmu, ya nggak usah sirik dengan orang lain, ya maksudnya begitu. Tadi kan Tuhan tempatkan kita, Tuhan berikan kita talenta yang berbeda dengan orang lain. Tuhan ajar kita untuk setia dalam perkara kecil. Mungkin ada beberapa hal di mana Tuhan nggak kasih talenta itu buat saudara, nggak apa-apa, nggak usah berpikir sesuatu yang nggak ada di tanganmu. Ya, jangan selalu berpikir untuk hal-hal yang orang lain punya atau hal-hal besar yang memang belum ada. Itu boleh, itu untuk jadi satu cita-cita atau satu target masa depan. Misalnya tadi, kalau punya coffee shop, satu saat nih coffee shop ini merek yang saya punya harus tersebar di seluruh Indonesia misalnya. Atau kalau bisa ke seluruh dunia, itu boleh. Tetapi ketika itu belum terjadi, nggak usah patah semangat. Karena firman Tuhan cuma bilang apa yang ada di tanganmu saat ini kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Itu saja, cukup saja. Gitu ya. Jadi ada satu ayat untuk sebagai ayat mas pada ibadah kali ini pada sore hari ini, yaitu Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi prinsipnya seperti tadi, ayat yang pengkhotbah 9 dengan Kolose 3 ini mirip.
Kalau tadi katakan apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Nah Kolose 3 ini mengatakan apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sudah merasakan Tuhan habis-habisan buat kita. Tuhan memberikan segalanya buat kita, betul? Dia mati buat kita, bahkan dia memberikan hidupnya. Dia bukan cuma memberikan berkatnya saja buat kita, bukan. Tapi dia memberikan hidupnya, segala sesuatu yang dia punya. Memberikan hidup itu sepertinya sudah pemberian yang paling yang paling luar biasa, betul, ketika orang mau memberikan hidupnya mati buat orang lain. Nah Tuhan sudah kerjakan itu buat kita. Nah sekarang giliran kita, ketika apa yang kita kerjakan setiap hari, pekerjaan kita, hidup kita, pelajaran kita, sekolah kita, apapun, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita belum sampai harus mati buat Tuhan, belum. Tapi kalau kita merasakan bagaimana Tuhan begitu baik buat kita, saatnya kita juga memberikan yang terbaik dari kita buat Tuhan. Dan biarkan Tuhan bersuka cita ketika dia melihat kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ketika dia melihat, oh anakku sudah belajar dengan baik. Dia sekolah dengan baik, dengan jujur. Oh dia bekerja dengan jujur, dengan tanggung jawab. Oh dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan bersuka cita ketika melihat apa yang dia percayakan pada kita. Seperti perumpamaan talenta, itu bisa berkembang, bertambah berkali-kali lipat. Dan bisa memberkati orang banyak. Ya, jadi sore hari ini firman Tuhan gak terlalu rumit saudara, gak terlalu jelimet, gak terlalu dalam-dalam seperti apa. Hanya aplikasi saja bahwa sekali lagi apa yang saudara temukan. Saudara sebagai apapun, sebagai anak dalam rumah tangga juga, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang bertanggung jawab, jadilah anak yang menyukakan hati orang tua. Kakak jadilah kakak yang baik buat adik, adik jadilah adik yang baik buat kakak gitu ya. Jangan rusuh hidupnya gitu ya. Jangan membuat kekacauan saja hidupnya, jangan seperti begitu. Ketika saudara sekolah, kerjakan yang terbaik. Jadilah versi terbaik buat dalam sekolah saudara, dalam kuliah saudara. Ketika saudara bekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah versi yang terbaik, bekerja dengan baik, bertanggung jawab, mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dan hidup dan pekerjaan saudara bisa memberkati orang banyak. Sekali lagi, jadilah versi yang terbaik untuk dirimu, kerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bukan untuk manusia. Biar hidup kita boleh jadi berkat buat orang lain. Ketika saudara ada di rumah, sudah jadi berkat buat keluarga saudara. Ketika saudara ada di sekolah dan di kampus, sudah jadi berkat dalam lingkungan teman-teman dan juga untuk dosen dan guru-guru saudara. Dan ketika saudara ada di gereja juga jadi berkat buat semua sidang jemaat. Biar hidup kita boleh semakin dewasa lagi, semakin memuliakan nama Tuhan lagi, semakin menjadi berkat. Kenapa? Karena kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan bagian kami dengan sebaik mungkin. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, sekolah kami, keluarga kami, pelayanan kami mau kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami rindu hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan dan Kau bersuka cita ketika melihat kami mengerjakan hidup kami dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, apapun Tuhan yang mereka kerjakan, biar berkat-Mu, sukacita-Mu senantiasa boleh ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan, biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh senantiasa ada menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.